Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nurina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala fil mu'arraf isqali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saghfir lana lisana sulati waj'alhu mahala fahmi bil kitab wa nurra bis sawabi wa amala bis sunnati wal kitab. Allahumma ftah lana abwaaba ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'dalaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma waffiqna li isabati shawab wa janibna zayqa wal irtiyab wa nafa'na wal muslimina bima hawala hadzal kitab. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberikan umur, diberikan kesehatan. Yang mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan ini selalu dawam Allah berikan kepada kita, dan menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah takdirkan kita, keluarga kita, zuriyah turunan-turunan kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang faqihan fiddin, dan orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti yang telah disampaikan tadi, insyaallah kita akan membaca hikmah yang ke-115. Walaupun di sini saya rada puyeng oke, karena memang ini yang dikurung-kurungnya jadi banyak sekali, ini gak tahu nyatu atau gak nyatu hikmahnya gitu. Ya, tetapi mudah-mudahan ini walaupun nggak tahu urutan keberapa hikmahnya, tetap menjadikan manfaat bagi kita yang membacanya, yang memahaminya, dan mudah-mudahan juga Allah izinkan kita untuk menjadi salah satu bagian orang yang termaktub di dalam kalamnya Sayyid Athaillah As-Sakandari, baik itu salikin, muridin, ataupun bahkan kita menjadi orang-orang yang wasilin sampai berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, insyaallah sebelum kita lanjutkan, kita mereview dulu apa yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa untuk mengobati kerinduan sebagian hamba Allah yang tak sabar menunggu perjumpaannya dengan Allah, tak sabar untuk bisa melihat zat Allah secara terang-terangan dan langsung nanti di surga, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dunia ini dan dijadikan di dalamnya, dijadikan pada setiap makhluk yang Allah ciptakan tanda-tanda kebesaran Allah sebagai obat rindu bagi orang-orang yang bisa menangkap kekuasaan Allah yang terdapat di dalam makhluknya. Sebelum mereka bisa melihat Allah nanti di surga, maka mereka bisa melihat Allah dengan melihat kekuasaan Allah yang ada di makhluknya, dan itu sudah bisa menjadi obat dari rindu yang mereka tunggu-tunggu nanti sampai ke surga. Namun itu hanya untuk sebagian. Kalau ada bukti nama kita diamprakkan sealam jagat ini kan gak memberikan efek sedikit pun ke dalam hati kita. Artinya kita belum bisa menangkap kudrah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di suatu momen kita bisa mendapatkan sifatnya Allah dari makhluknya Allah, tapi di momen lain hal yang seperti itu gak ada datang ke dalam hati kita. Akhirnya sebahagian hamba Allah bisa
mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah dan menangkap sifat-sifat Allah yang ada di dalamnya. Namun sebagian lagi yang mereka masih tertutup basirohnya, hanya bisa mengabdikan diri mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka belum bisa menangkap kudrohnya Allah, belum bisa menangkap maha baiknya Allah, belum bisa menangkap maha pemberi rizkinya Allah dari setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Akhirnya mereka hanya fokus mengabdikan diri kepada Allah. Tapi Allahnya andaikan cara kita mengabdikan diri kepada Allah dibuat satu, kira-kira bosan atau tidak? Bosan bisa. Akhirnya kata Allah, kata Ibnu Sayyid Athaillah Sakandari, karena Allah tahu bahwa kita ini ada rasa bosannya, maka Allah membagi ibadah itu menjadi beberapa bagian. Kemudian Allah syariatkan ibadah itu menjadi beberapa macam, agar supaya hamba-hamba yang mengabdikan diri kepada Allah tidak terputus ibadahnya. Kalau mungkin Bapak sholatnya sudah bosan, kira-kira sholat ada bosannya nggak? Kalau kita sih insya Allah ada. Buktinya ketika tarawih kan kekarak mulai 2 rakaat, istilahnya kalau batu sampai rakaat deh. Karena kekarak mulai 2 rakaat sampai rakaat deh. Nah, karena memang kebosanan itu selalu ada. Akhirnya kata Allah, kata Sayyidina Abdullah Sakandari, Allah Subhanahu wa taala maha lomangnya, maha baiknya memberikan kita alternatif ibadah yang lain bermacam-macam agar supaya kita tidak merasa bosan dan jenuh. Beres sholat bolehlah berzikir, beres berzikir bolehlah membaca Al-Quran, beres zikir sholat baca Al-Quran bolehlah ngobrol-ngobrol silaturahmi dengan niatan agar kita terhindar dari kemaksiatan. Itu pun jadi nilai-nilai ibadah. Males silaturahminya, artinya ngumpul-ngumpulnya sudah saja diakhiri, bosan umpamanya, bolehlah kita termenung di depan rumah sambil mentafakuri ciptaan Allah. Itu pun nilai ibadah. Kenapa Allah warna-warna, bagi-bagi ibadah itu beberapa jenis, agar supaya kita yang mengabdikan diri tidak merasa bosan dengan ibadah. Makanya Rasul paling marah kepada orang yang hidupnya dihabiskan dengan ibadah dan ibadah. Artinya dalam satu jenis ibadah. Di zaman Sayyidina Umar, bahkan di zaman Rasulullah, sampai-sampai Rasul, saya ya Nabi, saya ya Rasul, saya ya puasa, saya ya buka, saya ya sholat, saya juga ada waktu yang tidak dipakai sholat. Jadi jangan sampai nanti sholat terus menerus. Bukan nggak boleh, tapi efeknya ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kalau kita sudah paksakan diri kita untuk sholat setiap hari 1000 rakaat, saya mau ngawakati dulu lalu udah sholat 1000 rakaat, yang wajib, yang sunat semuanya saya ingin 1000 rakaat dalam satu hari. Kira-kira menjadi beban tidak? Jadi beban tidak? Jadi beban. Maka katakan yang Rasul, parpak binaksika, kamu itu harus eman-eman kena diri kamu. Kenapa? Karena diri kita itu sebagai tunggangan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu bikin diri kamu tuh benci untuk berbuat ibadah. Kira-kira kalau Bapak hari ini sholat 1000 rakaat, besok kira-kira masih mau atau sudah kapok? Kapok aja, istirahat lelah setahun lagi. Makanya kata Rasulullah, kalau mau beribadah silahkan beribadah, tapi jangan sampai kamu bikin diri kamu benci kepada ibadah tersebut. Artinya jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu malah membebani diri kita sendiri. Nah, makanya Allah dibagi-bagi. Ada ibadah yang berat, ada ibadah yang sedang, ada ibadah yang ringan. Kenapa dibagi-bagi seperti itu? Agar kita 24 jam tidak terputus dari ibadah dan diri kita pun tidak merasa berat dalam melakukan ibadah. Kira-kira nikmat atau tidak itu dari Allah? Nikmat luar biasa. Nah, kemudian Syekh Ibnu Athaillah pun menyampaikan salah satu rahasia lagi. Wa 'alima ma fika min wujudi syarhi fahajara 'alaika fi ba'dil awqat. Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat, dalam kita melaksanakan sholat sehari-hari, memberi batas-batas waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Bukan tanpa tujuan.
Karena kalau kita tidak dilarang untuk sholat, maka habislah semua waktu itu dipakai untuk sholat. Kenapa? Karena kesengsaranya kita karena ibadah. Atau mungkin kalau kita belum masuk dalam contoh ini, kesengsaranya sebahagian hamba Allah karena ibadah. Jadi kalau sudah nggak ada waktu yang dilarang, pasti semuanya dipakai untuk sholat. Akhirnya karena keseringan sholat, maka setiap sholat yang dilakukan pasti akan terjadi kekurangan dari nilainya. Entah itu nanti khusyuknya menjadi kurang, entah itu nanti menjadi tergesa-gesa karena semakin banyak sholat yang dilakukan. Maka Allah dilarang pada subuh sampai nanti matahari angkat satu tumbak nggak boleh sholat. Nanti pas waktu istiwa nggak boleh sholat. Pada asar sampai ke maghrib nggak boleh sholat. Kenapa? Agar supaya semakin rindu seseorang dalam melaksanakan sholat, dan agar supaya seseorang tidak tergesa-gesa dalam menyempurnakan sholatnya. Nah, sehingga di hikmah yang selanjutnya, Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, liyakuna hammuka ika iqamatas sholati la wujudas sholat, supaya pasejaan anjeun, apa pasejaan tujuanmu dalam melakukan sholat itu adalah mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Nah, jadi kenapa Allah diwarna-warna jenis ibadah? Kenapa Allah dilarang di waktu-waktu yang tertentu? Agar supaya ketika kita melakukan sholat, kita termasuk bagian orang-orang yang muqimis sholat, mendirikan sholat. Nah, maka insya Allah kita coba baca beberapa sarah dari ulama, dan insya Allah, maka kenapa saya sering kalau ngaji itu pakai kitab. Jadi bapak juga boleh menerima ilmu dari asumsi saya, kata saya, jangan kata saya. Bapak layak mendapatkan yang terbaik, yaitu asli murni dauhan dari para ulama. Dan insya Allah yang saya sampaikan, saya baca langsung dari ulamanya, dan sehingga ini bukan asumsi saya, bukan tafsiran saya. Nah, apa kata ulama? Kultu, Sayyid Ibnu Ajibah namanya, yang mengatakan ini. Asiru fi tahjiri sholat. Apa rahasia Allah melarang sholat? Fi ba'dil awqati, pada sebahagian waktu yang ada di dalam 24 jam ini, yaitu litasraqo an nafsu ilaiha, agar supaya diri kita semakin rindu dengan sholat. Kira-kira iya atau tidak? Asa teh pas adat teh, nah geus adat deui ka karang ieu itu salah menyalahan atau salah naon. Nah, karena memang peruntukannya untuk salikin muridin wasilin ya. Kalau kita kan awamin, jadi nggak masuk ke sini akhirnya. Bukan salahnya yang salah, tetapi yang mungkin kondisi kitanya belum masuk dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Ajibah. Jadi kenapa Allah larang sholat pada sebagian waktu? Agar hati semakin rindu terhadap sholat. Nah, kemudian watartahamiha, semakin rindu dengan sholat, maka ketika sholat kita akan merasa tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Payasulu biha al-khusu, kalau sudah dilarang di sebagian waktu, kemudian diperbolehkan lagi nanti, maka kira-kira lebih cepat atau tidak mendatangkan kekhusyuannya. Nah, itu bisa menghasilkan kekhusyuan wal hudur, hadirnya hati dalam sholat, wa qurratul ain, dan menjadikan sholat itu sababian kita bunga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kan Rasul itu pernah tahu, waju'ilatis sholatu li qurrata ainin. Salah satu yang Allah berikan kepadaku adalah Allah menjadikan sholat itu qurrata ainan, ain bagiku. Apa qurrata ain? Pelipur lara, cendera mata, hal yang bisa membahagiakan. Nah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepadaku, kata Rasul, kalau aku sholat, maka sholat itu menjadi pelipur dari laraku, menjadi pelipur dari seluruh kesedihanku. Nah, kalau kita
lagi kesenang-senangnya mau azan, kira-kira tambah senang atau rada murung. Nah makanya nanti ketika melaksanakan sholat, kondisi hati manusia itu ada 3. Insya Allah nanti kita akan bahas. Nah cuma kenapa sirnya Allah larang di sebagian waktu udah ketangkap ya sama kita. Kenapa Allah larang kita melakukan sholat? Nah, ternyata ada hikmahnya di dalamnya. Nah kemudian bikhilafi man idza kanat daimatan biha. Beda kalau Allah itu syariatkan jam 1 sholat, jam 2 wajib sholat, jam 3 wajib sholat, jam 4 wajib sholat, jam 5 wajib sholat. Kira-kira Bapak rindu gak untuk sholat? Atau kesel? Kesel jake. Nah nuka karakik ke sholat deh, karakik ke sholat deh. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu kondisi itu, maka waktu-waktu kita itu dibagi Allah. Dan itu penempatannya pas. Jam 12, jam 1 aja kan, jam 4 subuh, kemudian jam 6 dan lain-lain. Semuanya ditempatkan di tempat yang terbaik. Nah kemudian kalaulah sudah seperti itu, balruba matamunu fatuqim ala ghairi tamam. Kalau kita sudah bosan sholat, kira-kira sholatnya jadi sempurna atau tidak? Boro-boro. Jadi khusyuk atau tidak? Boro-boro. Anu penting mengilu itu sama sekali. Kadung era geus ngiluan, nyawa kieu mau ngiluan di mimpi. Nah karena memang kalau sudah malas, kalau sudah bosan, ya harus sempurna. Nah untuk menghindari itu, Allah larang di sebagian waktu, jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat. Agar apa? Agar nanti ketika sholat lagi sempurna. Nah masalahnya nih kita nggak kena salah ini. Sudah dilarang sholat, tetapi ketika sholat tuh khusyuk-khusyuk. Celaka, karena kumaha bisa gitunya. Nah akhirnya nanti apa saja sih yang bisa membuat kita bisa khusyuk? Insyaallah nanti kita akan bacakan. Nah kemudian apa kata Sayyidina Ajibah? Wal maqsudu minka harakatu qalbika ala harakatu jismika. Ketahuilah bahwa seluruh perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, maksud dan tujuan utamanya bukan untuk menggerakkan jasad kita, tapi yang pertama perintah itu adalah untuk menggerakkan hati kita. Kenapa ketika azan kita salah satu yang bisa mengampunkan dosa itu ketika Bapak pertama kali dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu langsung jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu maksudnya apakah baca saja? Enggak, agar hati kita itu tergerak mengingat Allah. Kan itu tujuan utamanya. Kenapa kita ketika mau masuk jamban selalu baca adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Apakah hanya pengucapan saja? Enggak, agar hati kita tergerak untuk mengingat Allah. Pun sama, kenapa kita di piwaran sholat? Agar supaya hati kita terkoneksi dengan Allah. Nah masalahnya sholatnya hati mah offline atau online. Ya, hati kita mah offline. Sedangkan keadaan jasad kita lagi sholat tetapi hati gak connect. Nah kumaha eta teh? Padahal kita sudah tahu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat bukan tampilannya, yang Allah lihat bukan amalnya, tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Nah sehingga benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah, sebagai muslimin kita wajib sholat, dan ketika muslimin sholat maka laisa lahu min sholatihi illa ma'aqala. Yang akan tercatat di buku catatan amalnya hanyalah yang ia hadirkan hatinya di dalam sholat. Ini kan celaka. Artinya kalau kita sholat, kira-kira buku catatan amal kita beda-beda gak isinya? Beda-beda. Ada orang yang beres sholatnya putih, kan? Batian terbitnya kadang-kadang ada. Nah, kenapa bisa seperti itu? Catatannya berbeda-beda. Karena sebanyak apa kita tadaburi sholat kita, maka sebesar itu juga lah pahala yang tercatat untuk sholat yang kita lakukan. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muqimis sholat, mendirikan sholat. Nah kemudian apa maksud dari muqimis sholat itu? Para mu'alif radhiyallahu ta'ala
iqamatus sholati, mendirikan sholat, hifdzu hududiha, harus menjaga batas-batas sholat, jaga rukun-rukun sholat, jaga sunat-sunat sholat, jaga hal-hal yang bisa merusak sholat. Nah ini kita pelajari berarti di ilmu fikih ya Pak ya. Ma'abudu hifdzis sirri ma'allah, ini yang paling susah. Ya jasadnya menjaga sholat secara fikih, hatinya selalu menjaga Allah agar selalu ada di dalam hati. Kan ini susah. Orang ketika Allahu Akbar ngeselengin Allah. Ya Allahu Akbar kan kadang-kadang kan kita hilang Allahnya Pak. Karena yang ada di dalam hati kita itu adalah niat sholatnya. Terus kan? Nah itu usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kira-kira ketika Bapak sholat, Allah, niat yang tadi di dalam hati atau Allahnya? Apalagi panjang-panjang puyeng apalkan di rumah pas barang rek sholat ya pahili rek sholat maghrib sholli fardhu isya'i jabat tarik ya. Akhirnya kan kita tuh banyak kondisi di mana Allah itu hilang di dalam hati kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tahu dalam Al-Qur'an bahwa hati kita itu lahir ibarat satu kamar, satu kurva. Yang kamar ini hanya bisa diisi oleh satu orang. Artinya kalau sudah ada yang mengisi, bisa nggak diisi dengan yang lain? Nggak bisa. Pun sama, hati kita kalau sudah diisi dengan selain Allah, maka nggak akan ada ruang di dalamnya untuk Allah. Nah makanya kenapa kita sering ketika sholat, kok ya susah ngasupkan Allah di dalam hati, lebih dari ngasupkan Allah ke dalam hati. Kok ya susah untuk menjalankan seluruh bacaan sholat dijalankan di dalam hati. Susah atau tidak? Susah bisa. Atau yang mungkin memaknai dari setiap bacaan sholat yang kita lakukan itu dimaknai di dalam hati, ya tambah susah lagi. Akhirnya apa yang disebut mukimi sholat? Fikihnya tercukupi, hatinya selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang disebut dengan mukimis sholat, orang-orang yang menjaga sholat. Maka suatu ketika ada seorang ulama besar bernama Umar bin Abdul Aziz, ya raja, ya ulama. Apa yang beliau lakukan? Beliau punya tukang pada malam, kan tukang. Kemudian dia bikin surat ke tukangnya. Katakan ila umalihi. Apa isi suratnya kan? Ketika ada orang yang bekerja atas perintah dari Umar bin Abdul Aziz dan itu digaji oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika dia kirim surat itu kan pantasnya untuk mengingatkan pekerjaan itu dilakukan dengan baik dan benar. Benar siapa? Ya kalau Bapak sebagai mandor, kalau ngechat ke bawahan kira-kira apa isi chatnya? Kadek, udah tepat waktu, lakukan dengan teliti, sempurna dan lain-lain. Tapi Umar bin Abdul Aziz ketika kirim surat ke tukangnya, anna ahamma umurikum indi as-shalah. Ingat-ingat, yang paling penting dari kalian untukku itu sholat kalian. Jadi isi chatnya itu, isi suratnya itu, kadek semua tukang-tukang di sini perhatikan sholat. Paman hafadhoha hafadho alaiha. Karena orang yang sudah hafidhoha, menjaga hafadhoha, telah menjaga sholatnya, telah menjaga dan mengistiqomahkan sholatnya, bahwa lima siwaha ahfadu, maka selain dari sholat pasti akan dia jaga. Kalau sholatnya sudah dijaga, yang selain dari sholat pasti lebih dijaga. Tapi paman toya'ana, kalau sudah menyia-nyiakan sholat, yang selain sholat ya apa? Nah sehingga yang diingatkan itu apanya Pak? Sholatnya. Pernah nggak kira-kira Bapak punya atasan ingatan gitu? Atau mungkin Bapak punya bawahan, Bapak ingatkan ke bawahan Bapak gitu, jaga sholat, jaga sholat. Bukan diingatkan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan itu akan dijaga kalau sholatnya tetap dijaga. Sampai sini bisa dipahami. Nah itulah isi dari doa yang sering kita lantunkan yang berasal dari Al-Quran. Rabbi ja'alni
muqimas sholati wa min zurriyati. Itu sering-sering dibacakannya doanya. Rabbi ij'alni, wahai Allah, wahai Tuhanku, ij'alni, semoga Engkau menjadikanku muqimas sholat, orang yang mendirikan sholat, wa min zurriyati, dan seluruh turunan-turunanku jadikan juga orang-orang yang mendirikan sholat. Doanya pendek Pak, tapi selalu amalkan. Karena salah satu ciri orang yang soleh, ciri orang yang dekat dengan Allah, dikasihi oleh Allah, tidak pernah lupa mendoakan zuriyahnya, mendoakan leluhur dan zuriyahnya. Makanya kalau Bapak baca Al-Quran saja, pasti setiap doa Nabi Ibrahim itu ada catatan zuriyahnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi enggak egois untuk diri sendiri, ajak zuriat-zuriat kita, turunan-turunan kita didoakan semua. Nah, ini salah satu doa yang sering diamalkan itu adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, itu paling terdekat. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu atau tidak? Atau nanti ada tambahan? Cekap. Soalnya dipakai kira-kira tinggal diamalkan. Nah, biar lanjut banyak, biar tuntas dulu Pak, biar nanti di mingguan kayu. Nah, anggap aja ini 2 hikmah karena ngebadal yang kemarin. Pama kullu musallin muqimun. Ingatlah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak setiap orang yang sholat disebut mendirikan sholat. Tidak setiap orang yang sholat disebut mendirikan sholat. Ya, emang kenapa gitu? Karena beda. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintah dalam sholat, pernah nggak perintahnya solu sholatlah? Pernah nggak? Atau Allah memuji orang-orang yang beriman, pernah nggak disebutkan alladzina yusholluna? Jadi kalau bahasa Arabnya sholat tuh sholat yusolli. Jadi kalau banyak yusholluna, untuk yang banyak, untuk yang seorang yusolli. Pernah nggak Allah, hei orang-orang beriman, solu sholatlah? Nggak pernah. Bapak baca Al-Quran gak akan pernah satu pun perintah Allah tentang sholat langsung menggunakan kata sholat. Nah, emang kumaha kita perintah Allah? Aqimus sholat, dirikan sholat. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna as-sholat. Tetapi ada mendirikannya. Maka ketika Allah memuji seorang muslimin yang sholat atau memerintahkan muslimin yang sholat dalam Al-Quran, pasti disandarkan dengan kata-kata iqomah, mendirikan. Nah, emang kenapa? Karena itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, sehingga ada nggak orang yang sholat dicacat, dihina oleh Allah dalam Al-Quran? Ada. Fawailul, ini langsung katanya musholin. Musholin itu artinya apa? Orang yang sholat. Kan kata-katanya bukan fawailul lil muqimina sholat, leres? Tapi fawailul lil musholin, lalai kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Nah, dari 2 kata ini kan bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud oleh Allah itu dari kita itu adalah pergerakan jasad kita dan bergeraknya hati kita, khusyuk dan hadir. Bukan hanya sekedar bergerak jasad, yang bergerak jasad ini disebut musholin. Nah, kira-kira kita muqiminas sholat, musholin ini. Ya, nisfu-nisfu lah, anaknya setengah-setengah, kadang-kadang muqim, kadang-kadang musholin. Akhirnya Rasulullah SAW itu pernah dawuh kayak gini, Pak. Idza sholal abdu, di mana-mana seorang hamba sholat, falam yutimma, kemudian dia tidak sempurnakan ruku'nya, wala sujudaha, dan tidak juga sujudnya. Oh, saya mah alhamdulillah ruku'nya sempurna, ya sujudnya sempurna secara fikih. Tapi ada kata-kata di hadis yang perlu kita perhatikan, wala khusu'aha, dan dia juga tidak sempurnakan kekhusyuannya. Berarti sepaket tidak antara gerakan dan hati? Sepaket ya banyak. Apa kata Rasul? Kalau tidak disempurnakan gerakannya dan tidak sempurnakan juga hatinya, maka lam tazid
lufat, dilipat sholat tersebut. Kama yulafu thawbu, seperti halnya baju yang sudah buruk, baju yang sudah jelek dilipat, dibungkus, kemudian summa yudrobu biha wajhahu, dilemparkan ke wajah orang yang sholat tersebut. Ini kan salah satu yang perlu kita perhatikan. Jadi ternyata sholat itu bukan saja ruku dan sujudnya, tetapi disebutkan juga oleh Rasul khusyuknya. Bahkan hadis lain, malam tantahi, khusyuknya beres, rukunya beres, gerakannya sempurna secara fikih, khusyuknya sudah ada, hadir hatinya sudah ada, tetapi sholatnya belum bisa juga merubah dirinya untuk berbuat dari berbuat maksiat. Takumaha, ada juga ancaman Rasul. Man, barang siapa lam tantahi sholatuhu, yang sholatnya belum bisa mencegahnya minal fahsya'i wal munkar, dari perbuatan maksiat, lam tazidhu minallahi illa bu'dan, maka dia tak akan bertambah dari Allah kecuali bertambah jauh. Ini celaka. Ini sholat kita pisah kan kayak gini. Ya akhirnya kata Rasulullah SAW, sholatnya yang tetap dijaga. Nah kemudian sebabda sholatnya pun dia tetap dijaga. Nah, sehingga mudah-mudahan juga kita pun termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-musalluna katsir, yang sholat banyak, wal muqimuna qalil, tapi yang mendirikan sholat sedikit. Yang sholat banyak, yang mendirikan sholat sedikit. Wa ahlul asbah katsir, yang bergerak jasadnya banyak. Wa ahlul qulub qalil, yang khusyuk hatinya sangat sedikit. Kemudian qala Abu Bakar Ibnu Arabi rahimahullah, wa qad ra'aitu mimman yuhafidhu 'alaiha alafan, aku melihat banyak sekali orang yang sholat, fala usiha, bahkan sampai-sampai aku tak bisa menghitungnya. Tetapi fa amma man yuhafidhuha bil khusyuk wal hikbah kam astawfa minhum khamsatan, dari ribuan orang yang sholat yang hanya bisa khusyuk paling 5. Silakan. Makanya ini di zaman Ibnu Arabi, ya, komo-komo zaman orang. Nah, sehingga ini sholat paling penting. Kenapa kita susah untuk terbuka hati, ya karena memang sholatnya mesti banyak yang perlu kita omongkan. Qala Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Musi, gurunya dari Syekh Ibnu Abdullah Sakandari, kullu mawdu'in dzukira bil musallun bi mawdi'il madhi fa inna ma jaa'a liman aqama shalah. Nah ini tadi, kalau ada kata-kata Allah memuji yang sholat, pasti semuanya yuqimunas sholat, memakai dan disandarkan dengan kata-kata orang yang mendirikan sholat. Ketahuilah bahwa khusyuk di dalam sholat ada 3. Nah ini khusyuk kita yang mana nih? Coba dulu. Martabat yang pertama, cara yang pertama, khusyu'u khaufin wal kisalin wal dhililanin, khusyuk karena takut kepada Allah. Di sholat tuh hati itu dan merungkut takut kepada Allah. Entah itu takut ibadah yang kita lakukan tidak sempurna, entah itu takut maksiat yang kita akan temui tidak bisa kita hindari, takut sholat yang kita lakukan tidak diterima, dan lain-lainnya. Sehingga ketakutan itu menghadirkan hatinya untuk selalu ingat ke Allah, khusyuk dari rasa takut. Kira-kira masuk gak kita di golongan ini? Nah ini untuk siapa? Wahum lil ubad wasuhan, untuk golongan yang berpangkat Abdullah Zahid, ahli subur, ahli ibadah. Nah ini pangkatnya, rasa takut. Yang kedua, khusyuk ta'dhimin wa haibatin wa ijlalin, khusyuk yang muncul karena keagungan Allah, mengagungkan Allah. Ketika dia sholat, yang terasa di dalam hatinya adalah keagungan, kemuliaan, haibahnya Allah. Karena ada rasa haibah dan agung itu di dalam hati, maka muncullah kehusukannya. Kira-kira ini kita masuk sini, Pak. Terakhir,
Al-martabatu salisah, khusyuk yang ketiga, khusyuk farhin wa surur wa iqbal. Khusyuk disebabkan kabungan, disebabkan anteng terterapnya hati ketika sholat, yang terlihat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga sholat yang dilakukan itu dibarengi dengan kekhusyuan yang disebabkan dengan kebungahan yang timbul di dalam hati. Nah, inilah sholatnya Rasul. Kira-kira kita yang mana? Kesadaran ya ini acan sih. Sehingga mudah-mudahan kekhusyuan teh buat kekhusyuan teh padilah, dan padilah teh yu'til hikmata mayasa. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan tentu kita berdoa dan berharap ke Allah, Allahumma ja'alna mimman yasha. Ya Allah, jadikan kami semua sebahagian dari golongan orang-orang yang Kau kehendaki. Artinya kehendaki baik di dunia maupun di akhirat. Nah gitu Pak Intan Pak. Ini sebenarnya masih banyak yang, tapi insya Allah kita lanjut lagi ke depannya. Nah insya Allah ke depannya kita lanjut lagi. Cekap Pak Intan Pak. Ada keterangan, pernah dengar keterangan fadilah sholat berjamaah. Katanya kalau jemaah gak khusyuk, imam khusyuk dikategorikan khusyuk. Atau ada imam gak khusyuk, makmum gak khusyuk, ada satu yang khusyuk, jemaah itu dikategorikan khusyuk. Untuk mencapai yang tadi mungkin agak berat. Misalnya mencapai melalui sholat berjamaah, apakah disebut mendirikan sholat juga seperti itu? Ya, ada berat-beratnya karena salah satu fadilah berjamaah doa, khusyuknya satu orang itu bisa membadal ketidakkhusyukan yang lainnya. Tetapi apakah nilainya sama dengan apa yang disebutkan tadi? Nah ini kriteria khusyuk yang disebutkan tadi kan ini udah tingkat-tingkat. Beditulah banyak orang bedi oke. Terus bedituannya sakilo di ke akhirat lah ini mah. Martabat-martabatnya kayak gini nih mah. Nah kalau kita kan masih di ranah khusyuk itu menghadirkan bacaan sholat, masih di ranah menghadirkan makna dari bacaan-bacaan sholat. Ini khusyuk apa dia kayak gini ya? Ini khusyuk bagi orang-orang yang awam. Nah artinya khusyuk-khusyuk bagi orang yang awam ini, apakah sudah termasuk muqiminas sholat? Iya, asal ada khusyuknya. Terus saya nggak khusyuk, tapi sholat berjamaah. Tapi kan ada keterangan kalau makmum nggak khusyuk, imam khusyuk. Akhirnya semuanya terhitung sebagai yang khusyuk. Atau imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak khusyuk, tapi ada salah satu yang khusyuk, maka itu membadal kekhusyukan yang lainnya. Itu jadi ya seperti itu, jadi muqimina sholat. Tapi ya tapi kalau dibandingkan dengan yang ini ya susah. Nah artinya untuk disebut kriteria muqimina sholat bisa kan? Bisa, karena fikihnya kita sudah dapat, secara fikih sudah terpenuhi, kekhusyuan pun sudah dapat, walaupun ada khusyuk yang minimalis, tapi ya jadilah kan gitu Pak. Nu penting kata sholat itu dibalangkan ke kita, karena ada khusyuk, walaupun ada khusyuk yang menang di patungan batu, menang di hadiahan batu. Yang cilakanya sholat berjamaahnya imamnya makmum ada khusyuk, dicelaka bocah. Malaikat gitu kan. Dan akhirnya benar yang Bapak sampaikan tadi, tidak menafikan hadis itu. Cuma kenapa di sini disebutkan tetap harus ada khusyuk? Ya usahakan. Jadi jangan sampai hadis tadi membuat kita berpangku tangan ke imam. Karena imam sekarang ini saya sebagai imam susah khusyuknya. Karena saya rasakan sholat enak itu ketika jadi makmum. Kenapa? Karena mau jadi imam kekhusyukan hilang gara-gara salah mulai bacaan. Surah naon kudu dibaca. Benar tadi ada bacaan. Kan kekhusyukan itu gampang. Hilangnya itu dalam hati kita dan mendatangkannya susah.
Nah, makanya enak-enaknya sholat khusyuk itu ketika jadi untuk saya, tapi soal di bapak-bapak mah jadi imam kayaknya khusyuknya. Sehingga tadi Pak harus bisa nggak dibadal oleh yang lain? Bisa, walaupun itu ya tingkat terendah dari kekhusyukan, tapi jadilah gitu. Bisa dibantu. Cekap aja. Nah, insya Allah kita lanjut berikutnya. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.